Dan ternyata setelah komunikasinya ini mati, pesawat ini nggak menuju ke Beijing, melainkan Kalian tahu nggak, di tahun 2014 ada satu pesawat yang lagi membawa 239 penumpang hilang gitu aja tanpa ada kepastian yang jelas sampai sekarang. Yang aneh, setiap kali kasus ini diselidiki semakin dalam, yang ada malah semakin muncul kejanggalan-kejanggalan baru. Kalau kalian suka pembahasan teori misteri konspirasi, klik tombol subscribe di bawah. Pesawat ini berasal dari maskapai Malaysia MH370. Sudah menggunakan Boeing 777-200ER, merupakan salah satu pesawat yang sudah tercatat tingkat keselamatannya. Harusnya sih begitu. Pesawat ini juga udah pakai mesin GE90, bisa terbang jarak jauh, dan dilengkapi dengan komunikasi ganda serta autopilotnya yang super canggih kelas dunia. Jadi, kalau ada pesawat yang paling kecil kemungkinan kehilangannya, ya ini pesawat MH370. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Waktu itu, pukul 00:41, MH370 baru lepas landas dari Bandara Kuala Lumpur menuju ke Bandara Beijing. Dan dikemudikan oleh seorang pilot yang sudah senior, sudah memiliki lebih dari 18.000 jam terbang, dan punya tingkat kredibilitas yang sangat tinggi. Lalu, di jam 1:19, Kapten ini bilang, Malaysian 370. dan tepat beberapa menit setelah itu, transpondernya itu langsung mati dan komunikasinya itu langsung terputus gitu aja. Tapi matinya ini bukan karena pesawatnya ini bermasalah, melainkan sengaja dimatiin secara manual. Dan ternyata setelah komunikasinya ini mati, pesawat ini nggak menuju ke Beijing, melainkan berputar 180 derajat balik ngelewatin Malaysia lagi. Karena proses pencariannya ini semakin kacau, di H+3 kejadian, pihak Amerika Serikat ikutan turun tangan, dan pihak FBI menggeledah rumah Kapten Zahari. Ditemukan adanya home flight simulator yang sangat canggih, lengkap dengan profil Boeing 777-200ER. Nggak cuman itu aja, mereka juga nemuin rute yang sangat mirip dengan MH370 yang hilang itu. Mulai keberangkatannya dari Kuala Lumpur, lanjut berputar 180 derajat, dan berakhir di Samudra Hindia bagian selatan. Rute ini sangat mirip dengan MH370, dan ternyata rute ini dibuat tepat 5 minggu sebelum MH370 itu lepas landas. Nah, sejak itulah teorinya menjadi semakin liar. Ada yang bilang kapten ini depresi dan percobaan bunuh diri. Ada juga yang bilang pesawat ini terjadi hipoksia. Dan ada juga yang bilang kalau pesawat ini lagi dibajak. Bahkan sampai ada yang bilang kemungkinan ada hal besar yang sedang ditutup-tutupi dari pesawat ini. Apalagi kalau dilihat dari rute simulator itu, sangat susah kalau dibilang ini hanya kejadian yang kebetulan. Jadi menurut kalian gimana? Apa rute simulator itu cuman latihan biasa aja? Atau kapten ini sengaja membawa pesawatnya menuju kematian? Atau mungkin kalian juga punya teori lain? Tulis teori kalian di komentar bawah.